telah meluangkan waktunya kepada saya, yang mana saya akan memberikan rencana tindak lanjut saya untuk kedepannya di sekolah ini, yaitu program saya, program Sehati, sehat dan aktif dengan olahraga permainan tradisional di SD kita, yaitu sasaran kelasnya yaitu kelas 1 dan kelas 2. Untuk guru kelas 1 dan kelas 2 mohon bimbingan kedepannya anak-anak kita bisa melakukan olahraga permainan tradisional tersebut. Oke, siap. Yang mana latar belakang dari program saya ini adalah permainan tradisional adalah warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Permainan ini biasanya menggunakan alat, yaitu alat sederhana yang mudah di sekitar kita. Selain sebagai hiburan, permainan tradisional juga mengandung nilai-nilai pendidikan sosial dan budaya yang sangat penting bagi perkembangan anak. Yang mana pada saat ini peserta didik kita masuk sebagai generasi Z dan generasi Alpha yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagai informasi, saat ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur Indonesia. Bila mereka terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai-nilai tradisi lokal dan luhur. Selanjutnya, tujuan program Sehati ini adalah yang pertama, melestarikan permainan tradisional. Yang kedua, membentuk kebiasaan aktivitas fisik dan mengembangkan keterampilan. Yang ketiga, meningkatkan kebugaran jasmani dan pola hidup sehat sejak dini. Yang keempat, membiasakan kerjasama bersama rekan dan kelompok untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, capaian yang diharapkan, pengenalan pada program ini yaitu aktivitas yang dilakukan membantu peserta didik dapat terlibat aktif, yaitu kita harus melibatkan seluruh peserta didik kita, baik itu laki-laki atau perempuan, tidak ada dibedakan. Terus selanjutnya, eksplorasi, aktivitas yang dilakukan membuat peserta didik mencari informasi terkait dengan topik yang ada. Misalnya kita bertanya kepada peserta didik, ada tak sehari-harinya dia kenal dengan olahraga tradisional yang di kehidupan sehari-hari kita, kayak gitu. Terus proyek, aktivitas fisik yang dilakukan peserta didik merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Nah, selanjutnya ini tugas guru PJOK, tapi perlu juga bimbingan guru-guru kelas. Selanjutnya, program ini bisa dilakukan seminggu sekali atau dua minggu sekali kayak gitu nah di sekolah kita nih. Terus struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program yang dibuat merupakan kokurikuler, yaitu di luar jam kita aktif belajar sehari-hari ya. Terus yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional, gobak sodor, engklek, ular naga, permainan hadang, dan banyak lagi permainan tradisional lainnya. Kita bisa mempraktekannya di sebelum aktivitas pembelajaran. Ini tugas kami juga lah kan, tapi perlu juga untuk dukungan selanjutnya tadi. Terus murid yang terlibat yaitu kelas 1 dan kelas 2. Berhubung saya mengajar kelas 1 dan di fase A ini akan melibatkan anak yang kelas 2 yang di fase A ya. Seluruh anak itu terlibat, yaitu baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada perbedaan di antara mereka. Terus selanjutnya, penanggung jawab itu kepala sekolah. Ini kepala sekolahnya termasuk aset kemanusiaan yang di dalam lingkungan sekolah kita. Terus konsultasi belajar siswa yang menjadi fasilitator adalah komunitas belajar. Nah, komunitas belajar inilah komunitas belajar kita yang di sekolah ini, yaitu bapak-bapak, ibu-ibu, guru wirasudi atau guru mapel dan guru-guru wali kelas masing-masing. Terus selanjutnya sebagai pengarah publik mitra dengan wali kelas, koordinator dengan masing-masing kelas. Berarti koordinatornya wali kelas masing-masing, Bu ya. Terus kakek saya minta laporan dari ibu
atau bapak guru yang ada di kelasnya kayak gitu. Nah, terus kepanitiaan peserta dan pihak lain sebagai yang berasal dari murid. Nah, misalnya ini kegiatan dilakukan pada saat mungkin ekstrakurikuler atau di luar jam sekolah, tapi kita ada kegiatan misalnya di hari misalnya hari pahlawan, ada kita melakukan perlombaan, bisa juga kita masukkan ini sebagai program kita, ya Bu ya. Terus selanjutnya kapasitas yang dimiliki sekolah. Kapasitasnya yang pertama yaitu memiliki kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan yang proporsional dengan kualifikasi akademiknya masing-masing. Yang kedua, murid yang berjumlah 340 orang atau lebih. Masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan siswa sesuai minat dan bakat yang menjadi panitia, peserta, wasit, ofisial, dan penonton. Terus selanjutnya, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas, bisa dibagi menjadi 2 lapangan, dan sekolah memiliki jaringan internet yang baik. Ini termasuk juga aset lingkungan sekolah. Terus selanjutnya, rencana dan evaluasi. Evaluasinya secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan. Misalnya anak-anak tuh tidak mau pakai gerobak soda misalnya kayak gitu. Maunya yang baik kan, itu kan pilih-pilih jadinya. Jadi harus kita tingkatkan lagi kayak gitu. Nah, terus untuk mengukur tingkat kebutuhan jasmani menggunakan TKJI. Terus mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam tim. Terus mendokumentasikan, misalnya kegiatan anak tuh didokumentasikan atau difoto dan divideokan, ya Bapak Ibu. Selanjutnya kemungkinan tantangan. Kemungkinannya pada saat melakukan kegiatan atau program sehati ini cuacanya hujan atau panas terik, ada mungkin lagi kita suruh anak kita di lapangan kayak gitu dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Terus kegiatan sekolah yang bentrok antar kelas, misalnya ada kegiatan yang tidak kita inginkan. Nah, terus tantangannya kegiatan sekolah yang bentrok atau dilakukan pas hari efektif. Nah, ini tidak efektif ya Bapak Ibu ya, dilaksanakan pada hari efektif belajar karena akan mengurangi jam pelajaran kita. Terus evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Nah, jadi saya minta umpan baliknya berupa video atau catatan-catatan khusus dari peserta didik tersebut. Terima kasih, hanya itu yang saya bisa lakukan dari program saya sehati ini. Ini merupakan tugas saya dari PKG PJOK, yang mana di sini saya mau komunitas belajar kita ini mengakui program saya tadi. Nah, lagi terus untuk alat dan bahannya lagi kita minta dengan aset sekolah tadi. Nah, gimana Bapak Ibu? Oh ya, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, dari penjelasan program sehati yang saya jelaskan tadi, adakah pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Baik Bu, ini mau tanya Bu, tentang permainan ladang tadi Bu. Bukan pemain ladang Pak, main hadang. Main hadang. Permainan hadang. Main hadang itu kan Bu, ada garis-garis kapur tuh Bu. Oke ya. Jadi tidak ada pengaruh kayak anak kayak gitu. Kalau pengaruh ke anak tuh tergantung Pak Said, tergantung dia lokasinya di mana Pak Said. Apa kita di lapangan yang berumput atau lapangan yang semen gitu ya, atau yang dicor atau yang dikonblok gitu Pak Said. Tergantung kondisi dan keadaan. Itu termasuk dari rintangan dan halangan tadi. Nah, itu termasuk itu Pak Said ya. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Baiklah Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Ya. Tadi ada penjelasan mengenai permainan gerobak
sodor. Oh, Permainan ya. tradisional itu permainan yang seperti apa? Gobak sodor. Gobak sodor itu permainan dilakukan oleh 2 orang. Itu kerjasama tim 2 orang, di mana satu orang baring seperti baring terungkup dan kakinya dipegang oleh 1 orang lagi yang di belakang. Terus maju ke depan kayak gitu. Itu bisa diperlombakan, Bu. Diperlombakan untuk kita misalnya kegiatan misalnya hari Kartini, terus Hari Guru kan hari ya, Bu, guru, ya? hari guru bisa juga dilakukan. Tapi kita minta anak murid kita yang jadi timnya kalau kayak gitu. Nah, apa namanya, penontonnya, Panitianya. terus panitia tadi, terus dewan jurinya, anak murid yang dilibatkan kayak gitu. Nah, misalnya dia pase A 1, 2 kayak gitu. Nah, itulah yang dilibatkan. Jadi dia macam mana dia memanajemen suatu perlombaan gitu, Ibu Sun. Oke. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada lagi Bapak Ibu? Cukup, Bu. Oh ya, terima kasih. Terima kasih banyak waktunya Bapak Ibu. Kurang lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam